Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepada Kamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak lupa senantiasa kita haturkan rasa puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana di kesempatan kali ini di petang ba'da maghrib kali ini, alhamdulillah masih kita rasakan banyak sekali nikmat-nikmat Allah kepada kita semua. Yang utama nikmat iman dan Islam, nikmat terbesar Allah kepada kita semua, yang mana kita ingin nikmat ini dijaga sampai akhir hayat kita. Kemudian tidak kalah besar pula ma'asyiral muslimin wal muslimat, nikmat Allah masih memberikan kita kemudahan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepadanya. Salah satunya yang baru saja kita lakukan tadi, sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan sholat sunnah ba'diyah maghrib, masih lanjut pula duduk sejenak ba'da maghrib sampai menjelang isya, sedegar mendengarkan pelajaran-pelajaran yang dahulu mungkin pernah kita pelajari kaitannya dengan ibadah salat kita. Alhamdulillah, kita ingin nikmat-nikmat ini kita rasakan terus langgeng lama sampai akhir hayat kita. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada keluarga beliau tentunya, para sahabat seluruhnya, serta orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwah wal akhwat, barakallahu fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan kali ini pembahasan yang dahulu terakhir kita bahas, yaitu sekitar sebulan yang lalu ya. Jadi 2 pekan kajian kita biasanya, tapi qadarullah 2 pekan yang lalu ada udzur, tidak enak badan, ngapasi juga hujan sangat deras di hari Sabtu 2 pekan yang lalu. Alhamdulillah di pekan ini bisa berjumpa kembali dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, membahas sedikit tentang fikih ibadah dengan kitab Al-Fiqhul Muyassaru fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Belajar fikih secara praktis, ringkas, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Terakhir yang kita bahas, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, yaitu kaitannya dengan wudu di bab yang ke-6 dari di masalah yang ke-6 dari bab wudu ini, yaitu fi nawaqidhihi, tentang pembatal-pembatal wudu. Sudah kita baca 1-2 poin kemarin, tapi nggak ada masalah, kita ulangi poin pertama, poin kedua secara ringkas saja. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahmakumullah, wudu yang sudah kita lakukan sesuai dengan yang kita jelaskan sebelumnya, baik itu memenuhi syarat sahnya, kemudian wajib-wajibnya, bahkan dilakukan sunnah-sunnah wudu, itu semua sempurna, wudu sudah terjadi, maka ternyata di sana ada sesuatu yang bisa merusak atau boleh dibilang membatalkan wudu tersebut. Konsekuensinya ya harus diulang lagi wudunya. Apa itu? Yang pertama, al-khariju minas sabilaini, yaitu hal-hal yang keluar dari 2 jalan keluar kita, dari arah depan
ataupun dari arah belakang. Macam-macam sesuatu yang keluar dari saluran keluar ini, baik itu kencing, kemudian buang air besar, ataupun kentut, ataupun kalau nanti berupa cairan ya, maksudnya air mani, kemudian air madi, kemudian kalau di ibu ya darah istihadah, darah penyakit. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah ini. Kemudian yang kedua yaitu pembatal wudhu yang kedua, khurujun najasati min baqiyatil badan, keluarnya sesuatu yang najis dari anggota badan yang lain selain dua jalur tadi. Jadi dari mulut, dari hidung, dari tangan, dari kaki, dari perut, ada najis yang keluar dari situ, maka itu juga pembatal wudhu. Kasusnya seperti apa? Kasusnya mungkin seperti operasi nggih. Jadi kalau seorang dia punya wudhu sebelum operasi, kemudian di operasi ini dibuka perutnya, kemudian di sana ada usus, diobati. Nah dari usus ini keluar kencing ataupun kotoran ini, maka wudhunya batal. Sepakat para ulama dari nas-nas yang lalu, kalau yang keluar dari anggota badan yang lain ini selain dua jalur tadi kok berupa kencing atau kotoran, maka ini pembatal wudhu, tidak diperselisihkan. Adapun kalau yang keluar ini darah mimisan, kalau enggak muntah, maka ini ada perincian. Kalau di sini disebutkan, kemarin kita bahas, kalau darah yang keluar ini mimisan ataupun muntah ini kok banyak, maka fal aula, maka lebih utamanya untuk berwudu kembali, dianggap wudu yang sebelumnya sudah batal. Alasannya apa? Amalan bil ahwal, mengamalkan kehati-hatian. Jadi tidak ditegaskan di sini di kitab kita ini itu batal, tapi hanya untuk mengamalkan kehati-hatian, karena ada pendapat para ulama bilang batal, ada pendapat ulama yang lain tidak batal. Maka untuk kehati-hatian, kalau mimisannya ataupun muntahnya ini banyak, darah yang keluar ini banyak, maka lebih baik wudu kembali. Tapi kalau yang keluar muntah ini sedikit atau mimisannya sedikit, fala yatawadda'u minhu bil ittifaq, maka sepakat para ulama tidak perlu wudu kembali, alias wudunya tetap ada, tidak batal. Itu masyarul muslimin wal muslimat, dua hal yang kita bahas pekan yang lalu. Kita akan lanjutkan pembatal berikutnya yang ketiga, zawalul aqli au taghdiyatuhu bi igma'in au naumin, yaitu hilangnya akal, baik hilangnya akal atau tertutupnya akal dengan pingsan ataupun dengan tidur. Dengan pingsan ataupun dengan tidur, akal hilang atau tertutup, maka ini membatalkan wudu. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Jadi ini hadis ini panjang ya, dipotong. Wudu itu sah, tetap ada, kecuali dari sebab buang air besar, buang air kecil, wa naumin, dan tidur. Tidur, Pak. Jadi tidur itu pembatal wudu. Kemudian berdasarkan sabda Nabi yang lain, beliau bersabda, al-ainu wika'us sahi, faman nama falyatawadda. Mata ini wika, ikatannya sah, yaitu lubang pantat. Jadi mata ini kalau terjaga, maka lubang pantat ini seperti ada ikatannya, ada penjaganya. Faman nama, barang siapa yang tidur alias terpejam matanya, fal yatawadda, maka berwudulah. Ini seolah-olah ikatannya di pantat itu enggak ada, alias keluar sesuatu dari bawah sana, angin biasanya, kentut, itu biasanya enggak sadar kalau sedang tidur.
Membahas tentang hilangnya akal, selain tidur tadi disebutkan pingsan. Kemudian ada sebab yang lain yaitu junun wal igma was sakar. Adapun gila yang mungkin ya kita istilahkan kumat-kumatan, wal igma kemudian pingsan, was sakar mabuk, dan selain hal itu, maka ini ijma para ulama sepakat ini pembatal wudhu. Pingsan, kemudian gilanya sejenak ya, mungkin dia punya penyakit gila bawaan, kemudian mabuk gara-gara minuman keras itu, bukan mabuk di perjalanan itu ya. Maka ini sepakat para ulama membatalkan wudhu. Adapun tidur, ternyata ada perincian. Gimana sih tidur yang membatalkan wudhu? An-naumun naqid wa al-mustagrik, yaitu tidur yang pulas. Tidur yang pulas. Alladzi la yabqa minhu idrakun ala ayyi hayatin kana naum. Yang mana seorang sudah enggak ada rasa di sana, alias enggak sadar apapun bentuk cara tidurnya. Terkadang seorang itu duduk kayak gini aja bisa tidur, kemudian berbaring tidur, apapun keadaannya, kalau dia tidur pulas maka tidur ini membatalkan wudhu. Di kitab yang lain tanda seorang tidur pulas ada beberapa. Yang pertama, terdengar suara apa Pak? Suara mengorok. Ini tanda seorang sudah tidur pulas. Tanda yang kedua, kalau dia memegang sesuatu, pegangannya lepas. Jadi kalau dia bawa pulpen, kemudian kok jatuh jeder, ini tanda tidurnya pulas. Maka itu membatalkan wudhu. Aman naumul yasir, adapun tidur yang ringan, teklak-tekluk, fa innahu la yanqudu al-wudhu, maka ini tidak membatalkan wudhu. Alasannya bali anna sahabata radhiyallahu anhum kana yusibuhun nu'as wa hum fi intidhari shalah. Dahulu para sahabat boleh dibilang sering ya, tatkala menunggu sholat Nabi datang, iqamatnya agak lama, biasanya isya, itu mereka tertimpa nu'as, ngantuk. Jadi sudah datang ke masjid sholat sunnah, nunggu Nabi datang ngimami, itu kadang agak lama, mereka terkantuk-kantuk di dalam shafnya gini sambil duduk. Tapi ketika diiqamati, yusalluna wala yatawadda'un, mereka sahabat yang duduk menunggu sholat tadi, yang ngantuk tadi, langsung sholat, tidak wudu kembali. Nah, ini menunjukkan tidur kalau hanya sekedar ringan alias ya sambil duduk ya. Kalau sudah berbaring mungkin nggak bisa dibilang ringan itu ya. Kalau berbaring itu biasanya pulas. Tapi kalau duduk ini bisa pulas, bisa ringan. Kalau dia cuman dingkluk gini kemudian sejenak, ini biasanya bapak-bapak kapan nih Pak? Wah, Jumatan. Ketika Jumatan ini ya nanti dilihat, kalau ternyata tidurnya pulas sampai bapak itu nggak dibangunkan kecuali komat, Pak bangun, itu pulas Pak, itu pulas, segera ambil wudhu karena tidur yang pulas itu membatalkan wudhunya. Lewati soft nggak ada masalah, nggak usah malu, nggak usah apa. Bapak-bapak, mas-mas ini insya Allah tahu sendiri tidur ketika itu pulas atau tidak pulas. Kalau pulas ya segera wudhu kembali. Wallahu ta'ala alam. Ini yang ketiga, pembatal wudhu yang ketiga, hilangnya akal baik dengan pingsan atau gila ataupun mabuk, atau tertutupnya akal baik dengan tidur. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, mashul farji al-adami bila ha'ilin, menyentuh kemaluan dengan tanpa penghalang. Jadi langsung disentuh dengan telapak tangannya. Ini berdasarkan hadis Busrah bintu Safwan radhiyallahu anha.
bahwasanya Nabi SAW bersabda, man massa dzak farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia wudu. Nanti ada syarat-syarat menyentuh yang membatalkan wudu. Ada 2 syarat. Kita baca hadis satunya dulu. Dan juga hadis Abu Ayyub dan juga Ummu Habibah, Rasulullah bersabda, man massa farjahu falyatawadda. Sama ya. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia wudu. Hadis yang pertama tadi hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun. Hadis yang kedua ini hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini masyarakat muslimin, menyentuh kemaluan termasuk pembatal wudu. Sebenarnya ini ada khilaf panjang lebar di sana. Total pendapat tentang menyentuh kemaluan ini dari para ulama kita ada 5 pendapat. Tapi wallahualam, untuk meringkas seperti yang disebutkan di sini, insyaallah yang rajih, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu jika tanpa penghalang, yaitu menyentuh dengan tangannya, telapak tangannya ini. Menyentuh dengan telapak tangannya ini kemaluannya tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang seperti baju ini, mungkin kasus ya, agak gatel di sana, kemudian garuk-garuk gini, maka batal napa mboten, Pak? Bu? Enggak batal, karena ada penghalangnya, yaitu pakaian kita ini. Adapun kalau disentuh secara langsung, maka itu membatalkan wudu. Wallahu ta'ala alam, kalau melihat dari pendapat masing-masing, dalil masing-masing pendapat ulama tentang hal ini. Kemudian yang kelima, masyaallah muslimin, mungkin ini jarang ditemukan di sekitar kita ya. Aklul lahmil ibil, pembatal wudu berikutnya yaitu makan daging onta. Pernah ketemu Pak di Solo sekitar ini daging onta, sate onta, rica-rica onta? Malah di Solo itu adanya babi ya. Rica-rica babi, bakso babi, sekitaran Balong sana, dekat Sangrah. Tapi onta ini enggak ada, tapi enggak ada masalah. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu sedang umroh kok nemui daging ternyata onta, hati-hati Pak Bu, wudunya batal. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, anna rajulan, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, ana tawaddu'u min luhumil ghanam, apakah kami wudu wahai Nabi setelah makan daging ghanam, kambing? Qala, Nabi mengatakan, in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tatawadda. Kalau engkau mau wudu, kalau enggak mau, enggak usah wudu. Jadi setelah makan daging kambing enggak batal. Dari hadis ini, wudu boleh, enggak wudu enggak ada masalah. Kemudian lelaki tadi nanya lagi, ana tawadda'u min luhumil ibil, apakah kami wudu wahai Rasul setelah makan daging onta? Qala na'am, Nabi mengatakan iya. Tawadda' min luhumil ibil, berwudulah setelah makan daging onta. Daging ya, daging onta pembatal wudu. Ya nanti kalau ketemu ini daging apa ya, kalau misalkan ragu-ragu disuguhi oleh-oleh umroh misalkan, ternyata daging onta, wah berarti wudu kita tadi batal. Mau sholat nanti wudu kembali. Kemudian yang keenam, masyaallah muslimin, kita agak cepat saja, ar-riddatu anil Islam, murtad dari Islam. Jadi barang siapa murtad, kemudian dia sebelumnya punya wudu, setelah itu dia masuk Islam lagi, kok mau sholat, wudunya sudah batal karena sebab murtadnya dia tadi. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, waman yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur, mengkufuri
keimanan dia alias murtad, faqad habita amaluhu, maka sungguh amalannya telah habita, telah dihapuskan, telah dibatalkan. Wallahu ta'ala alam. Wa kullu ma aujabal ghusla aujabal wudu'a ghairul mauti. Maka setiap yang mewajibkan mandi, yaitu setelah masuk Islam kok dia ada pendapat para ulama wajib mandi, maka wudu juga diwajibkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi sisi pendalilannya seperti itu. Jadi barang siapa orang-orang non-Islam mau masuk Islam, pendapat para ulama sebagiannya mengatakan wajib mandi. Ini berarti kalau ada sebab yang mewajibkan mandi, maka mewajibkan wudu juga kalau misalkan dia murtad sebelumnya. Ini ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau boleh kita ringkaskan, pembatal wudu total ada 6 ya. Yang pertama, keluar dari 2 jalur keluar itu, kencing di depan, buang air besar atau kentut dari belakang. Kemudian yang kedua, keluarnya najis dari badan yang lain. Kalau bentuknya kencing atau kotoran maka jelas itu batal. Tapi kalau selain itu seperti darah ataupun muntah, maka dilihat banyak atau sedikit. Maka kalau banyak lebih dianjurkan untuk berwudu, kalau sedikit maka tidak. Kemudian ketiga, hilangnya akal atau tertutup akal dengan pingsan, gila ataupun tidur. Yang keempat, menyentuh kemaluan langsung tanpa penghalang, yaitu dengan telapak tangan dia. Yang kelima, makan daging unta. Yang keenam, murtad keluar dari agama Islam ini. Kemudian masalah yang ketujuh, kita lanjutkan, ma yajibu lahul wudu. Hal-hal apa yang diwajibkan seseorang untuk wudu, yaitu kalau mau melakukan ini hukumnya harus wudu. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahmatullah, insyaallah sudah ini paham ya, as-salah, yaitu sholat. Jadi barang siapa yang berkehendak mau sholat, wajib wudu. Ini insyaallah enggak ada masalah, kita paham tentang ini. Kalau mau sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, wajib untuk wudu. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar marfu'an, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min gululin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari harta gulul, harta khianat. Gulul ini zaman dahulu ketika pembagian ghanimah belum dibagi, sudah dia ambil duluan. Kalau gulul di zaman sekarang mungkin itu ya, apa yang biasa disebut orang-orang itu apa itu Pak, pungutan liar itu, atau gratifikasi. Dia sudah diupah dengan kerjanya dia, tapi ketika bekerja dia ambil upah lagi dari orang yang dia layani, maka ini juga termasuk gulul. Sudah digaji, terima gajinya, pekerjaannya dijalankan, layani masyarakat dengan baik tanpa ada ngamplop-ngamplopi di sana. Yang kedua, wajib wudu untuk melakukan ibadah at-tawafu bil baitil haram, fardan kana au naflan. Yaitu tawaf Pak Bu, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, baik tawaf yang wajib ataupun tawaf yang sunnah. Tawaf yang wajib itu dilakukan tatkala rangkaian ibadah haji dan juga umroh, maka tawaf di situ wajib. Adapun tawaf yang sunnah, ya tawaf ketika masuk ke Masjidil Haram, sebelum duduk di sana, ada sebelum tahiyatul masjid 2 rakaat di sana, maka seorang yang masuk ke lingkungan Masjidil Haram disunahkan untuk tawaf terlebih dahulu, baru sholat 2 rakaat. Itu tahiyatul masjid khusus di Masjidil Haram sana
dengan tawaf. Ini hukumnya sunnah. Tawaf ini disyaratkan harus bersuci dari hadas besar, hadas kecil. Rasulullah bersabda, ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW, fa innahu tawadda'a summa tafa bil baiti. Nabi dahulu wudu terlebih dahulu, kemudian tawaf di Baitullah. Dan juga berdasarkan perkataan Nabi juga, beliau bersabda, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu salat juga. Salat juga. Maksudnya salat tahiyatul masjid di sana itu dengan tawaf. Illa kecuali annallaha abaha fihil kalam. Kecuali bedanya tawaf dengan salat yang kita lakukan, Allah membolehkan ketika tawaf ini untuk bicara. Jadi sambil tawaf ini bicara dengan sebelahnya, mungkin mengingatkan tadi putaran berapa ya? Kita putaran 3 Pak. Itu ngomong nggak apa-apa. Itu ngomong apa? Pak, ini di sini doanya apa? Doanya ini diajari gitu, ngobrol tidak apa-apa ketika tawaf. Tapi ketika sholat kita yang biasa kita lakukan di masjid ini, maka tidak boleh sambil ngobrol. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini yang kedua, syarat ibadah harus didahului wudu, yaitu tawaf. Kemudian yang ketiga, ini yang mungkin sering kita lakukan tanpa kita sadari, yaitu menyentuh mushaf langsung dengan tangan kita tanpa ada penghalang. Ini juga disyaratkan, wajib harus punya wudu. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya. Hu, ini pengembalian domir hu ini khilaf para ulama, tapi ada salah satu isyarat di sana, hu ini kepada Quran juga. Illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan, alias orang-orang yang sudah bersuci. Ini juga berdasarkan sabda Nabi SAW, penguat tafsiran ayat tadi. Ayat tadi banyak tafsirnya ya. Mutahharun di sini ada yang bilang malaikat, tapi para ulama ada sebagian yang mentafsirkan terisyarat juga orang-orang yang suci dari para manusia yang ingin menyentuh mushaf, maka ada isyarat di sana juga. Kemudian sabda Nabi lebih jelas lagi, ya la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Hadis riwayat Malik, Daruqutni, Baihaqi, Hakim, dan Imam Hakim Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Dan Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala pun juga mensahihkan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf Quran kecuali suci. Itu ya, dengan tangan ini langsung tanpa ada penghalang. Tapi kalau ada penghaalangnya seperti baju ini, ataupun dia pakai sapu tangan, ataupun dia pakai sarung tangan, maka tidak masalah kalau dia pakai penghalang. Atau penghalangnya dari mushaf itu sendiri, mushafnya sudah bersampul. Jadi ini mushafnya seperti ini, kemudian dia sampuli sendiri. Dia sampuli sendiri pakai sampul yang ia beri, mungkin dari kain atau dari apa. Nah itu disentuh nggak apa-apa. Tapi kalau nanti bolak-balik kertasnya ya tetap harus ada penghalang, harus ada penghalang juga. Mungkin dengan tongkat itu atau kayu kecil itu untuk bolak-balik mushaf ini. Wallahu ta'ala alam. Kalau nggak mau ribet, pengen baca Quran tapi nggak punya wudu, boleh, jawabannya boleh. Membaca Quran ini nggak ada syarat-syaratnya harus wudu. Tapi kalau membaca Quran sambil nyentuh mushaf, nah ini harus punya wudu, Terus solusinya gimana? Ya jangan pakai mushaf, pakai Quran terjemahan ataupun pakai aplikasi yang ada di HP. Karena Quran terjemahan ini statusnya bukan mushaf ya, seperti yang mungkin dahulu pernah kita bahas.
yang teranggap mushaf itu, yang isi buku itu dari awal sampai akhir itu Quran tok, Al-Quran tok, itu yang namanya mushaf. Tapi kalau ada di sana tulisan selain Quran seimbang, yaitu seperti Quran terjemahan, di sini Qurannya separuhnya terjemahannya, lembar ini Qurannya ini terjemahannya, maka ini para ulama mengatakan buku ini bukan mushaf. Ini namanya buku tafsir. Buku tafsir. Jadi bukan mushaf. Buku ini juga bukan mushaf, meskipun di sini ada beberapa ayat Al-Qur'an di sana, tapi sedikit saja. Ini juga tidak teranggap mushaf. Ini hanya sekedar buku saja. Wallahu ta'ala a'lam. Itu ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahmatullah. Kalau mau melakukan 3 ini, sholat, tawaf, dan juga menyentuh mushaf tanpa penghalang langsung dengan tangannya, wajib untuk berwudu terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian masalah yang terakhir di bab tentang wudu ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ma yustahabbu lahu al-wudu. Hal-hal apa saja yang disunahkan untuk wudu terlebih dahulu. Jadi kalau tadi wajib nggih, sholat, tawaf, menyentuh mushaf. Kalau sekarang sunnah saja, dilakukan boleh, wudu boleh, enggak wudu enggak apa-apa. Tapi kalau mau wudu dapat pahala sunnah. Apa itu yang pertama? Inda dzikrillahi ta'ala wa qiraatil Qur'an, yaitu tatkala berzikir kepada Allah, subhanallah, atau zikir pagi, zikir petang. Lah tadi saya sudah batal, ya enggak apa-apa, karena enggak ada syarat harus wudu terlebih dahulu ketika zikir ini. Qiraatil Qur'an, baca Quran juga sama, Pak Bu, boleh silahkan dengan wudu atau tanpa wudu. Baca enggak ya? Dengan hafalan dia ataupun melihat Quran yang ada di HP dia ataupun di mushaf dia, asal tanpa menyentuh mushaf secara langsung. Kemudian yang kedua, inda kulli sholat, di setiap mau sholat. Nah, ini tadi kita sudah maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu sudah wudu sebelumnya, ada yang dari rumah, ada dari sini. Wudu ini sudah dipakai untuk sholat. Dan nanti ketika masuk isya, ini disunahkan untuk wudu kembali. Wudunya masih sah, wudunya masih ada. Mau sholat dengan wudu yang lama ini boleh. Tapi kalau mau mengulangi kembali, ini sunnah. Alasannya apa? Limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam ala dzalika. Karena kebiasaan Nabi. Beliau tiap mau sholat, meskipun wudu beliau masih ada, beliau wudu kembali. Sebagaimana datang di hadis Anas radhiyallahu anhu, Anas mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salat. Dahulu Nabi, Anas ini tahu ya, karena Anas ini sering ikuti Nabi di dalam rumah ataupun di luar rumah. Anas ini pembantu Nabi. Jadi kebiasaan Nabi itu beliau hafal. Dahulu Nabi itu wudu tatkala setiap mau sholat. Bahkan yang menyiapkan air wudu Nabi, Anas ini membawakan wadah untuk wudu. Nabi wudu dengan air yang ada di wadah ini yang dibawakan oleh Anas. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah nggih. Salah satu yang pernah Nabi lakukan, Nabi belum batal itu wudunya, yaitu tatkala kumpul dengan sahabat seperti ini, beliau ngisi nasihat, terdengar suara kentut di kalangan sahabat. Kira-kira Bapak Ibu malu enggak suaranya kentut terdengar? Malu ya, malu sapa iki kentut ambune. Sahabat ini juga malu dia, akhirnya ditunggu lama enggak keluar dari halakoh ini, kumpulan seperti ini enggak keluar untuk wudu kembali karena ketahuan sing ngentut dhek. Akhirnya ya Nabi tahu ya, merasakan hal itu, ini kayaknya sahabat malu.
Akhirnya Nabi yang wudhu. Nabi wudhu, beliau mengatakan saya wudhu tapi saya belum batal. Saya wudhu tapi saya belum batal. Akhirnya sahabat yang lain juga wudhu semua. Jadi nggak ketahuan tadi yang kentut sahabat siapa. Nah, ini untuk jaga perasaan hatinya para sahabat. Nabi pernah melakukan pengulangan wudhu padahal beliau belum batal. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, disunahkan wudhu tatkala bagi orang yang junub lil junubi idza arada an ya'uda lil jima. Wah, ini materi khusus dewasa ini. Anak-anak tutup telinga dulu ya. Anak-anak tolong ditutup telinganya, Pak. Mas-mas gak apa-apa ya, mas-mas yang belum nikah, ini ilmu mas. Yaitu disunahkan untuk wudhu bagi orang yang junub. Junub itu ya tertimpa yang harus mandi besar itu ya, habis hubungan badan suami istri. Jika dia ingin kembali mengulangi hubungan badannya ronde kedua, mungkin sudah tadi, kemudian aktivitas kembali belum mandi, kemudian setelah staminanya pulih dia ingin lagi, maka disunahkan sunnah untuk wudhu terlebih dahulu. Wudhu ini bukan untuk menghilangkan hadas besarnya, bukan, hanya untuk memperingan saja, dan ini kebiasaan Nabi. Atau yang junub ini, Pak Bu sekalian, tatkala dia ingin tidur, dia nggak mau mandi besar, dia belum ingin mandi, dia ingin istirahat tidur dulu, atau dia mau makan, atau dia mau tidur, maka ada sunnahnya untuk berwudu di sela-sela itu. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu summa arada an ya'uda falyatawadda." Jika salah seorang dari kalian, lelaki ini, sudah mendatangi istrinya, kemudian dia ingin mengulangi kembali, belum mandi, maka fal yatawadda, hendaklah lelaki itu atau perempuannya juga untuk wudhu terlebih dahulu. Ini ya, Nabi mengatakan seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Dan juga dari perkataan Aisyah, istri beliau, melihat kebiasaan Nabi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam wa huwa junubun, tatkala Nabi ingin tidur, kan ini istri beliau ya, jadi tahu kebiasaan beliau di rumah. Ketika beliau ingin tidur tapi beliau dalam kondisi junub, tawaddoa wudu'ahu lis-shalah qabla an yanam. Nabi wudhu dengan wudhu beliau tatkala mau sholat, ya wudhu biasa itu, qabla an yanam, sebelum beliau tidur. Nah, ini ya, sebelum beliau tidur beliau wudhu terlebih dahulu. Di riwayat yang lain dari Aisyah, kalau tadi hadis riwayat Muslim, kalau yang kedua ini riwayat yang lain wallahu alam, enggak ditulis di sini. Di riwayat yang lain, fa'arada an ya'kula au yanam, beliau wudhu tatkala beliau hendak ingin makan atau hendak ingin tidur. Dalam kondisi junub beliau mau melakukan ini, beliau wudhu terlebih dahulu. Wallahu ta'ala alam. Kayaknya sudah. Oh, itu komatnya. Itu adzan. Oh, baru adzan ya. Oh, mungkin maaf ya, ini sambung sedikit lagi. Tinggal 2 permasalahan saja. Hal-hal yang disunahkan untuk wudhu terlebih dahulu, yaitu al-wudu'u qoblal ghusli, yaitu wudhu sebelum mandi besar. Jadi mandi besar ini sebenarnya belum kita bahas. Sifat mandi Nabi, mandi untuk junub, beliau biasa memulainya dengan wudhu terlebih dahulu. Beliau wudhu terlebih dahulu. Ini hukumnya sunnah saja. Kemudian yang kelima, disunahkan wudhu juga tatkala mau tidur.
tatkala mau tidur Pak Bu, selain sholat witir, misalkan mau sholat witir sebelum tidur, sekalian ya wudhu untuk sholat witir itu dipakai untuk wudhu untuk tidur juga. Jadi wudhu tatkala hendak tidur itu hukumnya sunnah. Ini berdasarkan hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah summa taji' ala shikkikal aiman. Nabi bersabda, jika engkau hendak mendatangi tempat istirahatmu, tempat berbaringmu, maka wudulah seperti wudumu tatkala mau sholat. Kemudian berbaringlah di sisi sebelah kananmu. Jadi tidur sesuai tuntunan Nabi itu miring kanan, Mbak. Miring kanan. Nanti ada penjelasan yang lain lagi. Tangan kanannya ini ditaruh di pipi sini. Ini kalau mudah nggih. Kalau mudah dilakukan bisa, silahkan dilakukan. Nanti kalau miring kanan kok sudah capek, nggak tidur misalkan, ya miring kiri nggak ada masalah. Nah, itu hanya sekedar sunnah saja. Kemudian ada sedikit faidah ya, di sini nggak disebutkan faidah keutamaan wudhu sebelum tidur. Ini ada beberapa. Yang pertama, para malaikat didoakan oleh malaikat. Hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ya, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan ini karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan perawi hadis ini sahih, dan Syekh Al-Albani menilai hadis ini juga sahih juga. Itu salah satu keutamaan didoakan oleh malaikat ketika tidur dalam kondisi berwudu. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan dari yang disampaikan tadi tentang pembatal wudu, kemudian hal-hal yang diwajibkan wudu sebelum dilakukan, kemudian hal-hal yang disunahkan untuk wudu terlebih dahulu sebelum melakukannya. Mungkin dipersilahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Adzan dulu apa pertanyaan dulu, Mas? Langsung saja nih. Mungkin langsung aja. Oke, monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Nggih. Oh, nggih. Tentang penjelasan lebih lanjut tentang pembatal wudhu yang nomor 5 tadi, yaitu makan daging unta. Alasannya apa gitu nggih, Pak? Alasan yang pertama, ada hadisnya. Ada hadisnya. Karena Nabi ditanya tadi daging kambing wudhu enggak wahai Nabi? Kalau mau wudhu silakan, enggak wudhu enggak apa-apa, berarti enggak batal. Kemudian ditanya tentang daging unta, wudhu enggak wahai Nabi? Wudhu. Beliau tidak menyebutkan hikmah ini, tapi wallahu a'lam hikmahnya apa sih? Kok makan daging ini enggak batal wudhu? Kok makan daging unta itu pembatal wudhu? Wallahu ta'ala a'lam. Saya sendiri masih kurang paham. Dulu pernah baca, tapi agak sedikit lupa. Disimpan dulu nggak Pak? Nanti insya Allah akan kita carikan, kita sampaikan di kesempatan yang lain. Kemudian pertanyaan kedua tentang di pesawat atau di kereta api atau di bis atau di kendaraan yang lain tentang masalah wudhu. Selama masih ada air, Pak Bu sekalian rahimani wa rahmakumullah,
dan kita bisa menggunakan air itu alias nggak sakit, maka wajib menggunakan air. Wajib menggunakan air. Entah caranya gimana, tetap harus menggunakan air, diusahakan terlebih dahulu. Dengan botol ini saja Pak, bisa insya Allah. Kita tuangkan dikit demi sedikit ke tangan, kumur, gak usah banyak-banyak. Sekali aja cukup, karena 3 kali kan sunnah. Sekali saja wajibnya. Kalau yang wajib sudah 3 kali, nanti takutnya malah membasahi banyak, ya udah sekali aja. Kalau yang sunnah-sunnah itu nggak bisa dilakukan, lakukan yang wajib saja. Lakukan yang wajib saja. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau ditanya lebih afdal mana, wajib diusahakan pakai air terlebih dahulu. Kalau qadarullah nggak ada air, meskipun dengan beli, maka baru boleh beralih ke tayamum. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada yang lain ditanyakan tentang masalah wudhu ini. Pak Edi dulu mana nggak Pak Edi? Dulu ada pertanyaan ya yang belum sempat terjawab tentang masalah jam tangan ini. Jam tangan ini dipakai kanan atau kiri ya? Wallah alam. Tadi sempat baca sebuah fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau ditanya tentang jam tangan ini, yang inti jawabannya dahulu ketika jam tangan ini muncul, orang biasa pakai jam tangan itu kiri. Alasannya karena tangan ini sering gelak, akhirnya takut kena apa-apa, terus sering nggak terlihat, orang mudah pakai kiri. Kemudian ada pendapat setelah itu, kan Nabi sunahnya yang kanan-kanan, berarti ini juga jam tangan pakainya yang kanan. Maka ini wallah alam, kata beliau, ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Alasannya apa? Dulu Nabi juga pakai cincin, katanya di tangan kanan. Makanya jam tangan ini juga di tangan kanan juga. Wallahu ta'ala alam. Tentang cincin ini ada riwayat Nabi pernah ke kiri juga memakai cincinnya. Jadi intinya tangan kanan atau tangan kiri ketika memakai cincin atau memakai jam tangan itu tidak ada masalah. Ada kelonggaran di sana, tidak ada harus begini, harus itu, sunahnya begini, sunahnya begitu, tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Banyak kelonggaran tentang memakai jam tangan ini. Kalau mas-mas, mbak-mbak ini mau pakai, ibu-ibu mau pakai kiri silahkan, mau pakai kanan silahkan, mau pakai dua-duanya juga aneh, enggak ya? Wallah alam, dua-duanya ya satu aja lah, satu aja. Mungkin itu cukup. Ma'asyiral muslimin rahimani wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit yang kita sampaikan, lanjutkan pembahasan setelah sebelumnya. Adapun pembahasan setelah ini apa Mas? Habis wudhu apa Mas? Lanjutkan kitabnya apa loncat lagi? Sesuai yang ada di buku ini. Mungkin akan kita lanjutkan setelah ini urut pembahasan berikutnya di kitab ini insyaallah taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.